Dulu seminggu sebelum Yai Mail Sedo itu Mas Mabis ketika masih bayi Oh, minta salim ke Yai Mail. oh gitu. Itu yang paling diingat sama ibu, yang sering diceritakan sama ibu ke saya. Oh, iya iya iya. Pesan Abah dari dulu itu cuma patokin Al-Quran. Oh, Al-Qur'an ya. Tetap semua hukum agama apapun Oh, pendidikan hanya satu tujuannya Al-Quran. Semua iya. itu dunia pun ada di Al-Quran gitu katanya. Itu pesan yang masih Iya. diingat-ingat sampai sekarang. Kalau dari orang tua masalah pendidikan sebenarnya ketika saya udah agak besar itu saya dikasih pilihan. Oh. Maksudnya kamu yang milih, tapi Iya, iya, kamu iya. yang tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu benar-benar nancep di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Malam hari ini kita akan berbincang dengan dua tokoh muda dari Al Hidayah. Ini jarang muncul ya, jarang muncul. Baru pulang dari mondok gitu ya. Ya beliau berdua ini adalah pewaris ya atau penerus dari cucu-cucunya Mbah Mail, keturunan dari Mbah Mail yang insya Allah akan meneruskan perjuangan dari Mbah Mail. Ini masih muda, masih enak di apa ya? Kita ajak ngobrol yang santai-santai. Kita nanti ngobrol tentang masa muda dan masa mondoknya. Oleh karenanya di samping kita ada Mas Naufal. Mungkin Mas Naufal nanti perkenalkan diri ya. Terus ada Mas Rido, ya juga baru pulang juga dari mondok. Mas Naufal juga baru pulang. Ini saudara tapi beda ayah. Beda ayah dan beda ibu. Oke. Satu keponakan. Satu keponakan. Kalau gitu mungkin kita kenalan dulu Mas ya, biar kita lebih akrab dan semua penonton, nanti pemirsa, alumni Al Hidayah, santri Al Hidayah dan kaum muslimin bisa mengetahui ternyata ada keturunan dari Mbah Mail itu yang namanya Mas Rido dan namanya Mas Naufal gitu. Siapa yang dulu nih kenalan nih? Mas Rido apa Mas Naufal dulu? Kalau lihat nasab ya Mas Naufal dulu. Oh Mas Naufal dulu. Nasabnya tinggi. Sebagai kakak ini ya. Iya. Mulai dari mana nih? Mungkin nama lengkap gitu loh ya Mas Naufal ya. Oke, nama saya Naufal Ulinuha. Ya lahir nggak jauh-jauh amat sih. Oh iya. Dekat di Batu. Tanggal 25 bulan Juli Oh, 2003. 25 bulan Juli berarti bentar lagi nih. Ya udah Oh, lewat udah dong, ya? udah Kemarin ya? lewat. Ya kemarin beli ayam Mas. Oh. Ulang tahunnya beli ayam. Tapi tak tahun berapa ini Mas? Oh tahunnya dekat, tapi baru lulus tahun ini ya? Tahun ini ya, berarti masuk kuliah. Masuk kuliah. Di mana ini kuliahnya Mas? Kuliahnya di Unmer. Unmer, jurusan? Mas? Aku masuk ke jurusan sistem informatika. Oh sistem informatika, oke Mas ya. Mas Naufal, panggilannya siapa ini Mas kenalannya? Kan masih asing nih di Al Hidayah ini, juga TV 9 juga belum pernah muncul ini ya. Mas Naufal aja. Oh Mas jangan Naufal aja, aneh-aneh dong. Mas Naufal aja. Oke. Nasabnya gimana ini Mas? Dari jalurnya Mbah Mail itu ketemunya? Kalau dari Mbah Mail itu lewat Mbah Yaileh ya. Ya, Leh. Yaileh langsung ke Abah. Abah itu anak pertama. Anak pertama, namanya siapa ya? Kalau mungkin jamaah Kiai Jazuli ini putra dari Kiai Jazuli. Putra pertama atau putra kedua? Pertama dong. Putra pertama, Barep ya, dari almarhum Kiai Jazuli, putra pertama dari Kiai Solah. Kiai Soleh ya. Kiai Soleh. Oke, terima kasih Mas Naufal, ini ganti ke Mas Rido. Kalau Mas Rido berarti adik gitu ya kalau dari nasab ini ya? Iya adik. Oh. Karena bapak saya, Pak Muklas itu adiknya Pak D. Jazuli. Oh, Mas Rido ini putra dari Kiai Muklas. Ya. Oh, Kiai Muklas. Iya. Nih sambil saya sedikit buka aja ya. Iya. Udah vaksin kok. Alhamdulillah sudah vaksin. Ya, insya Allah dari Al Hidayah ini ikut vaksin ya, mensukseskan vaksin ya. Udah ikut semua dong. Udah ikut semua. Pastinya. Kemarin ikut di mana vaksinnya nih Mas? Kemarin ikut di Balai Desa. Balai Desa Donowari. Iya. Oh Donowari, oke. Mas Rido berarti adik ya dari ini ya? Iya adik. Misan. Adik Misan ya? Misan. Oh. Itu adik pas itu, berarti dari Yai Jazuli itu bawahnya langsung Yai Muklas. Oh gitu.
Kalau Mas Ridho nama lengkapnya siapa ini Mas? Nama lengkap saya Muhammad Asyauqi Ridho. Biasanya dipanggil Ridho. Tapi kalau nama kecil beda lagi. Oh apa itu nama kecil ini? Mungkin banyak yang nggak tahu ini ya. Mungkin banyak alumni atau santri nggak tahu nama kecilnya ini. Kalau saya kecil itu dipanggilnya Endo. Endo. Karena dulu nggak bisa bilang L, nggak bisa Oh bilang R. iya Endo ya. Endo jadinya. Iya. Nah, kenapa namanya Syauqi Ridho Mas? Syauqi itu kan agak rindu apa gimana namanya? Apa ada makna sesuatu? Mungkin biasanya kan kalau kiai-kiai itu kan memberi memberi nama anaknya itu tergantung keadaan situasi hatinya mungkin ya kadang-kadang. Kalau untuk nama saya sendiri sih bukan dari bapak, Oh bukan dari bapak? tapi dari ibu. Oh dari ibu. Kalau kakak-kakak saya, Mas Arif, itu anak pertama itu langsung dari Yai. Oh dari Yai Dari Soleh. Yai Mail. Mail. Terus yang kedua Mas Mabis itu Marhaban bi Ibni Soleh. Oh. Karena sangat mirip dengan kakeknya Yai Soleh. Oh iya. Makanya Marhaban bi Ibni Soleh disingkat Mabis. Oh gitu, saya baru tahu ini Mas. Ternyata Mas sama Mabis aku itu juga. Mas Mabis juga baru tahu. Iya dong. Saudara dekat baru tahu. Ini kan dulu MI-nya kelas 5 udah nggak sekolah di sini gitu. Berarti tapi sempat kuliah di sini, sekolah di sini dulu Mas ya, Mabis. Iya. Mas Ya, ya. sempat. TK sampai kelas 5. TK sempat kelas 5 ya. Oke. Ke Mas Ridho panggilannya Syauqi Ridho. Panggilannya Ridho. Ridho. Oh, kecilnya Do ini tadi. Itu dari ibu sendiri. Dari ibu ya? Dari ibu. Iya. Jadi kan ya ini memang ada pada masa itu ada ya masalah keluarga lah. Oh iya. Mungkin diharapkannya saya sebagai yang nyatukan keluarga. Oh iya, siap. Soalnya biar ridho semua. Ini kalau Mbah Soleh tuh punya anak berapa itu sama itu? Mbak Soleh itu sama punya Isolihah itu. Bu Solihah, Pak De Jazuli. Pak Jazuli, Yai Terus Jazuli, bapak saya. Terus Yai Mukhlas, terus Siti Munifah. oh Bu Siti itu. Bu Siti itu ya bule saya itu terus Pak Leali. Oh, Ya. Gus Ali. Anak terakhir. Anak terakhir. juga. Oh. Berarti nurunin jago-jagoan ini ya. Mas Hasib gitu ya, Mas Hasib. Oke. Memang karakternya berbeda-beda ya dari ini cewek cuma satu ini. Yang Bu Siti itu tadi, punya Siti. Iya, cuma satu. Iya. Kalau Mas Novel ini mondoknya di mana dulu belajarnya? Waktu tadi kan MI di sini ya, sampai kelas 5 MI. Setelah kelas 5 MI itu kemana pindahnya? Atau sekolah lanjutnya di mana? Dulu itu lulus 4, bukan lulus sih, pindah kelas 4 MI itu sempat mondok di Kepanjen. Oh ke Panjen sini ya? Oh iya. Pondok Riyadul Quran, ya belajar tentang Al-Quran. Oh. Terus habis lulus langsung ikut ibu. Terus ke Pasuruan. Ke pondok apa itu namanya? Tajul Muslimin. Oh sampai usia berapa itu Mas Novel di sana? Sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Habis itu pindah ke Probolinggo. Oh, masih Quran itu, pondok Quran. Masih lebih fokus ke Quran. Iya. Soalnya kan Yai Jazuli kan terkenalnya Quran ya. Iya. Suaranya bagus ya. Ya terkenal Quran. Dulu kan banyak santri-santri di sini yang belajar Qurannya ke Yai Jazuli. Nah, kalau Mas Ridho nih gimana? Kalau saya dari awal sampai akhir di Pondok Pesantren Bumi Damai Al Muhibin. Oh, Al Muhibin Tambak Beras ya? Beras. Oh Ya iya. kan sampean pengurusku, Pak. Masih Gak ada yang sembunyi-sembunyi nih. Ayo. Kita satu pondok ya di Tambak Beras. Ya Mas Hasib juga putranya Gus Ali juga di Tambak Beras juga di Tambak pondok. Beras. Adiknya juga dulu kan Tambak Beras sempat Latifiyah. Oh, kebanyakan mayoritas tambak beras. Oh, iya. Mayoritas Tambak Beras generasi saya itu. Oh, Mas Arif juga Tambak Beras ya? Mas Arif, Mas Mabis itu Tambak Beras dua-duanya. Mas Arif berapa tahun Tambak Beras dulu? Dua-duanya 3 tahun. 3 tahun. Terus pindah Lirboyo. Oh, Mas Arif juga pindah Lirboyo? Enggak, dari Lirboyo ke Tambak Beras kalau Mas Arif. Oh, Mas Arif dari Lirboyo ke Tambak Beras. Mas Mabis dari Tambak Beras ke Lirboyo. Oh, kebalik. Balik. Saya enggak dibalik. Berapa tahun di Tambak Beras itu, Mas? Kalau saya kurang lebih 8. 8 ya? 8. Oh, kita satu kamar itu tahun berapa dulu, Mas ya? Pokoknya saya baru mau masuk aliyah. Mau masuk aliyah? Mau masuk aliyah kalau nggak salah. Oh, dari MTSN gitu? Dari MTSN negeri ke masuk mualimin. Oh, alumni MTS negeri 3 ya? Jombang ya?
Ya. Sekarang negeri 3 ya? Negeri 3 sekarang. Negeri 3. Habis itu ke Mualimin? Ke Mualimin. Tambak Beras. Oh, berarti backgroundnya tadi kan kalau Mas Noval ini lebih ke Quran ya, karena bapaknya Quran. Kalau Mas Ridon karena Yemuklas alumni anu ya, Pondok Sumbersari, lebih ke kitab ya. Tapi sebenarnya dulu Pak Le Ali itu sama Pak Desa Zuli mondoknya juga sama loh. Juga di anu. Juga pernah di Sumbersari semua. Sumbersari. Oh iya. Cuma dapatnya beda. Karakternya beda mungkin Mas ya. Beda semua. Oh beda ya. Dan sampai anak-anaknya juga pun beda ya turunannya. Ya kan kayak apa? Kayak Mas Rito dan Mas Mabis ke Lirboyo, Mas Arif lebih ke salap ya, lebih ke pondoknya, lebih ke kitabnya. Kayak Yazuli lebih ke Al-Qur'annya. Terus ya Mas Gus Hasib dari Gus Ali lebih ke usahanya ya. Di perjuangan lewat bidang tijaroh. Iya, tapi memang pelengkap itu ya, pelengkap itu. Keren. Nah, Mas Noval ya, kembali ke Mas Noval. Mas Noval ada berapa saudara Mas Noval? Yang kandung hanya 2. 2 ya? Saya sama adik saya. Adiknya sekarang di mana itu? Di Pasuruan ikut ibu. Oh ikut. Kelas berapa sekarang? Di sana kelas 6. Kelas 6 MI? IMI. Oh kelas 6 MI, oh iya. Cewek Mas ya? Cowok dong. Oh cowok, berarti cowok ya anaknya kayak Jazuli itu ya? Iya, cowok semua. Cowok semua. Kalau Mas Ridho 5 ya? Berapa ya? Iya 5. 5 ya total. 5 laki-laki semua mengundurkan kiamat ya kan. Iya. Karena salah satu dulu kita belajar ciri-ciri kiamat itu perempuan banyak. Wah. Kita mengundurkan kiamat Mas. Berarti ini yang punya anak perempuan itu dari Gus Ali ya? Ya sama Bule Siti. Oh, Bunyai Siti itu punya anak perempuan berapa? 2. 2 ya? Punya anak 2. Laki-lakinya? Laki-lakinya 3. Perempuannya 2, berarti 5 ya sama. Oh, Bayi Muklas gak punya anak perempuan. Ya Jazuli juga gak punya anak perempuan. Wah ini menantunya harus perempuan. Nah ini kira-kira menantunya perempuan. Ada yang siap belum? Udah ada 1 loh ya. Kira-kira ada gak kriteria gitu? Mungkin nanti ya mana tahu nanti kan ada santriwati atau santri Alidayah atau alumni Alidayah yang ingin menjadi keluarga besar dari ini kan mana tahu gitu loh Mas Noval gitu. Atau udah punya calon nih namanya. Kalau kriteria gimana? Kriteria kira-kira Mas? Ya kriteria namanya cewek kan juga harus nurut gitu kan. Iya. Di Iya. bidang agama. Kalau kecantikan itu agak feminim lah. Oh feminim ya? Iya. Soalnya ntar kalau udah cantik tua ya juga bakal keriput gitu. Iya. Penting agama terus rasa kekeluargaan. Soalnya kan seorang ibu itu kan mengasuh anak nomor 1, guru anak dari kita dari nomor 1 kan. Oh madrasatul ula itu. Iya. Oh iya. Jadi pengen nikah ini. Sampean Pak seharusnya udah siap dong. Iya. Kalau siap aja ini. Iya gitu. Kalau Mas Rito kira-kira gimana itu Mas berkaitan itu? Kalau saya karena orientasinya sebenarnya saya itu orangnya gak bisa bucin Mas. Oh beneran saya orangnya gak bisa bucin. Cuek bebek ya? Beneran. Cuek bebek. Gak bisa itu kayak lihat orang-orang di Facebook dia aku sayang kamu. Ini nanti ya jangan coba merayu Mas Ridho gak kuat nanti. Ya mungkin tak balas cuma gombal doang gak bisa aku secara tulus untuk romantis gak bisa. Oh iya. Makanya pikiran pertama aku adalah kalau hubunganku nanti ketika nikah itu pengen bisa langgeng yang aku fokuskan bukan ke istri tapi ke anak. Oh iya. Mau punya anak berapa nih? Yang diharapkan ya tetap laki-laki. Laki-laki. Mundur kiamat. Oke. Itu pendidikan yang paling penting menurutku karena nanti anak kita kayak gimana itu dilihat dari si perempuannya. Oh iya. Dan yang nomor 2 yang paling penting itu 2 ini itu dia mau diajak berjuang buat pondok. Oh Masya Allah ini ya santriwati atau penonton yang ini syaratnya mau berjuang untuk membesarkan Al-Hidayah ini. Yang kedua apa ini Mas? Itu kan, yang pertama kan dia itu masalah pendidikan senang sama anak kecil. Oh iya. Jadi ketika nanti ngerawat anaknya itu bisa beneran ngerawat. Iya. Bukan cuma
dititipkan sekolah doang. Gitu loh. Banyak yang sekarang ya gitu ya. Nah, Dan terus tinggal itu aja ya. Enggak langsung tinggal. Nggak Soalnya tahu juga. pengalaman menjadi pengurus pondok jadi pengalaman tahu nih. Oke. Ini boleh kok Mas diminum santai kita kan kita obrolan santai mungkin kalau minum. nggak ada endorse-nya kok. Iya nggak ada iklannya kok. Jadi memang begitu ya unik ya. Dari latar belakang dari orang tua dari satu keturunan tapi memang berbeda ya berbeda. Tapi Mas Rito atau Mas Noval ini menangi Yai Mail nggak waktu kecil? Enggak ya? Kalau saya enggak. Oh, Mas Dida juga nggak menangi? Enggak, yang terakhir itu kakak saya, Mas Mabis. Oh, Karena dulu seminggu sebelum Yai Mail sedo, itu Mas Mabis ketika masih bayi, minta salim ke Yai Mail. oh gitu. Itu yang paling diingat sama ibu, yang sering diceritakan sama ibu ke saya. Oh, iya. Berarti sekarang Mas Rido sudah sudah semester berapa ini kuliahnya Mas? Sekarang semester 4. Semester 4 ya? Semester 4. Semester 4. Mas Noval masih semester baru daftar? Baru daftar. Baru daftar. Masih imut. Masih imut ya. Masih Oh ganteng-gantengnya berarti dong. nggak ketemu sama Mbah Mail ya? Enggak. Tapi sama Bu Nyai? Sama Yai Soleh masih. Masih Yai Soleh masih ya? Masih. Yai Soleh masih? Masih. Mbah Mas Noval juga? Mas Noval juga? Iya masih Masih. umur berapa itu ya? Umur 5 tahun kayaknya. Oh. Kalau aku masih ingat sama Yai Soleh itu banyak banget. Masih kenangan masih Kenang-kenangan banyak ya? Banyak. Yang sering itu Yai Soleh itu kalau makan nggak pernah minta. Oh. Nggak pernah. Jadi beliaunya cuma jalan. Kalau seringnya kan kalau siang itu ke rumahku, mamnya. Jadi nah sedangkan ibu masih di sekolah ngajar MI. Iya. Beliaunya itu jalan di depan kelas. Ya jalan-jalan doang. Ibu udah paham. Oh Langsung gitu kode keluar. ya. Jadi antara menantu dan mertua ini sudah saling paham ya. Klop banget. Oh, udah klop banget ya. Jadi antara siapa nama Mas? Ibunya Mas, Bu Nyai Mas? Badriah. Bu Badriah ini sama Yai Soleh ini udah saling paham ya. Jadi kita udah jalan di depan sekolah itu berarti pengen makan. Wah, itu memang karakter Yai Soleh kayak gitu Mas. Nggak pernah minta dan nggak pernah marah. Oh gitu. Sabar banget Yai Soleh itu. Ini mungkin yang jarang diketahui ya, jarang Iya. diketahui oleh alumni dan santri Al-Hidayah dan jamaah Al-Hidayah. Jadi dari abahnya Yai Muklas itu yaitu Yai Soleh itu jarang marah ya dan punya chemistry yang tinggi dengan Bu Nyai Badriah. Oh, yang lain mungkin ada Mas kisah-kisah menarik gitu yang lain terkait Yai Soleh atau Mbah Mail yang mungkin masyarakat belum tahu ya, alumni belum tahu. Itu cerita saya sendiri sih. Oh iya. Kelihatan banget kalau beliau itu nggak pernah marah adalah saya kan kecil. Dulu itu sholat senengnya bareng sama Yai Leh. Iya. Akhirnya Yai Leh ngimami. Iya. Saya sholat di pinggirnya. Saya tarik-tarik terus. Oh kayak anak kecil gitu ya. Kayak anak kecil gitu. Dan beliaunya setelah itu pun nggak bilang apapun. Ke ibu pun nggak bilang apapun. Iya. Dan beliau tetap senyum aja. Kalau dalam Yai Leh itu dulu yang mana itu dalamnya sekarang? Di rumahnya Hasib. Oh rumahnya Mas Hasib itu, Gus Hasib Sebelah itu. tangga pas ini. Oh sebelah tangga pas itu. Pas itu. Oh, yang pinggir sebelah sini dalamnya Yai Jazuli itu, rumahnya Mas Noval. Iya, sebelahnya lagi. Jadi jajar itu ya, Yai Soleh, terus Yai Jazuli. Oh berarti dulu Gus Ali itu masih satu rumah dengan itu. Iya, Sama masih satu rumah. Oh, satu Kiai rumah. Leh ya. Ya sama Yai Leh itu satu rumah. Seringnya makan di aku. Oh, gitu. kalau Yai Muklas yang sebelah sini, Ya yang sampai sekarang dipakai. sampai sekarang dipakai itu. Dulu Yai Ismail kan juga di situ. Oh gitu. Cuma modelnya beda dengan sekarang dan rumahnya. Oh iya, kuno lah ya. Kalau Mas Noval punya kenangan nggak dengan Yai Soleh, dengan Bu Nyai, nenek ya, nenek atau yang pendiri dari atau orang tokoh-tokoh dari Al-Hidayah dulu. Kalau aku dulu itu masih kecil, itu paling sering itu minta uang sih. Oh minta uang ya. Minta uang ke Yai Soleh itu pasti tuh udah pasti disuruh ambil uang di songkok itu. Oh, Songkoknya tuh udah di apa itu namanya? Di atas lemari gitu. Dompetnya tuh songkok ini Mas ya. Iya, saya juga ingat nih kayak siapa? Kayak Gusola itu ya. Gusola tambak beras Tebu Ireng ya, Tebu Ireng. Beliau itu juga pernah ke Indomaret atau toko swalayan lah itu ya. Belanja 200.000 terus ya 100.000 kira-kira 200.000 lah ya. Terus lupa bawa dompet itu. Terus berdiri di depan itu kasir. Oh iya saya ingat beliau buka kopiah ada uang di sini. Mungkin kayak gitu juga ya. Iya, pokoknya pulang sekolah itu pasti aku minta ke Yai Soleh. Mau minta itu pasti
andalannya di kopiah itu ya. Di kopiah. Di kopiah itu. Terserah mau ngambil berapa gitu. Tapi dulu ya kan namanya anak kecil nggak kenal uang. Ngambilnya berapa itu Mas? Ya dulu kan masih ada gambar monyet tuh. Uang 500-an. Oh 500-an gambar monyet itu ya. Berarti nggak lihat angkanya, lihat gambarnya itu. Iya, itu apa ya, gambar yang paling menyenangkan lah. Iya. Nah kira-kira begini Mas, kan kalau biasanya ya yang jadi anak tokoh itu seperti Mas Noval jadi anak tokoh dari Yai Jazuli, terus Mas Rido jadi anak tokoh dari Kiai Muklas. Mungkin ada tantangan atau merasa beban nggak kira-kira di masyarakat itu, artinya mau ngelakuin apa-apa itu agak terbatas atau gimana gitu. Kira-kira gimana Mas Rido? Kalau saya sih iya. Iya ya. Iya banget karena seakan-akan Persentahan ya. seakan-akan saya adalah pondok, pondok adalah saya gitu ya. Padahal saya pergi ke pasar karena pengen beli kopiah. Bukan berarti saya sedang membelikan kopiah pondok. Saman membantu saya ketika sepeda saya mogok tengah jalan. Bukan berarti Saman membantu pondok, Saman sedang membantu orang yang cari kopiah. Iya. Itu ngasih perspektif kayak gitu itu susah banget. Jadi lebih mending jaga aja. Iya. Darul mafasid kan. Iya, kaidahnya gitu Mas. Kaidahnya kan gitu. Memang terkadang ada nggak Mas yang komplain gitu, kamu kok nggak kayak nggak loman kayak bapakmu gitu, kayak ayahmu, kayak abahmu gitu, ada nggak kira-kira? Atau kok nggak muncul, kok nggak ngaji kayak abah kayak gitu? Ya mungkin cuma kalau saya kan model ngajinya itu beda sama bapak gitu aja. Iya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak juga. yang tegas gitu loh. Ya emang saya gini orangnya, mau gimana? Tapi kitab yang paling disukai Mas dari dulu Mas Rito suka kitab apa ini? Kitab yang paling disukai apa ya? Yang sering dikaji deh, yang sering dikaji kira-kira? Yang sering dikaji, yang seru dikaji itu Qaidah Fikih. Qaidah Fikih ya? Qaidah Fikih yang seru ya. Karena di situ itu kita nafsirkannya bisa kemana-mana. Maksudnya enggak hanya masalah fikih doang. Iya. Lebih enak. Dulu itu sering teman-teman buat tebak-tebakan balas-balasan dalil. Iya. Nah, kayak contoh ada orang lagi bucin temennya terus alah kamu itu alas lukal adamihi, cintamu itu sebenarnya enggak ada. Itu kan seru gitu. Iya. Balas-balasan Itu ya gitu. Nanti santri ya ini kalau mau mau ngomong, mau bucin itu menggunakan kaidah fikih itu lebih atau menggunakan nahwu gitu ya. Iya. Lebih menantang. Lebih menantang. Nah, kalau Mas Novel ada nggak terbebani? Maksudnya dalam arti kita tingkahnya agak nggak bisa bebas gitu Mas Novel dengan itu pastinya pasti udah, ya. Enggak semua kegiatan kita bisa bebas itu enggak. Soalnya kan kita sebagai Saibul Bait di sini itu kan sebagai contoh kepada santri bagaimana gitu. Jadi dipantau orang lihat terus ya tingkah lakunya pasti. ya. Iya. Berat juga ya Mas ya. Berat, mau gimana itu susah gitu. Iya. Tapi memang itu sebuah takdir kan dalam arti Iya. kita nggak bisa milih lahir dari mana kan. Lahir di mana kan nggak bisa ya. Nah, kira-kira Mas Novel itu gimana cara menyikapinya gitu Mas Novel? Ya kita cara menyikapinya itu cuma ya nggak terlalu susah, cuma kita yang apa kita ajarkan di dalam kitab tentang akhlak pun tetap kita jaga, terus kita jalanin gimana yang dimaksudkan dengan kitab. Oh iya. Kalau di Pasuruan itu ya, jadi nggak pernah pindah dari Pasuruan, pindah pondok aja tapi nggak pernah pindah keluar dari kota Pasuruan. Enggak ada ya. Enggak ada. Yang terakhir pondoknya di mana ini? Yang terakhir itu di Probolinggo. Probolinggo di Probolinggo ya, tapi Pasuruan ya, Pasuruan. Pindah ya? Pindah. Oh beda ya Pasuruan Probolinggo ya? Beda. Oh iya ya. Berarti MTS-nya di Pasuruan. MTS-nya di Pasuruan. Oh, aliyahnya di Probolinggo. Oh iya. Di mana itu Probolinggonya? Di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Oh, Kiai Mutawakil. Ya, Kiai Mutawakil. Oh iya. Mantan itu ya ketua PWNU ya? PWNU. Iya, Jawa Timur. Oh iya. Beliau tuh alim ya, terus ngomongnya juga kalem gitu. Kalem tapi tegas ya. Di sana ngaji apa Mas? Yang paling favorit lah di sana kira-kira? Di sana itu ya lebih fokusnya kemana? lebih Mas fokusnya Nopal? ke apa itu namanya? Di formalnya. Di formalnya ya, aliyah. Di aliyahnya. Oh.
Kalau di kitab cuma sekedar dasar-dasar fikih tentang ya kayak nahu-nahu, amsilati lah. Oh, Amsilati belajar di sana Mas Noval. Iya. Oh, berapa tahun di sana Amsilati Mas Noval? Amsilati itu kan awalnya masuk aliyah itu emang harus diharuskan apa amsilati. Tapi aku dari luar masuk ke aliyah. Jadi ada diminimkan lah. Oh, iya ya. Jadi pondok Zainul Genggong ya? Iya, Genggong. Genggong itu berarti aliyahnya pakai Amsilati ya? Kalau aliyah itu ada dua, ada pakai IAI, ada yang formal biasa gitu. Oh. Kalau Mas Rido kan pakai alfiyah langsung ya? Langsung. Iya, Alfia. Tapi di MTSN pakai apa itu Mas? MTSN? MTSN pakai Nawade. Nawade ya? Nawade. Di mualiminnya yang pakai alfiyah. Mualim ini yang pakai Alfia. Berapa tahun dulu Mas alfiyah itu? Alfia itu selesai 3 tahun. Oh, lama juga ya. 1002 1002. nadom. 1002 nadom, selesainya 3 tahun. Oh, jadi Amsilati kan juga ringkasan dari alfiyah kan? Iya, Mas Noval ya? ringkasan. Ringkasan ya. Iya. Tapi cuma 184 ya, 84 ya, 184. Lebih enak itulah Mas. Tapi memang bahasanya tinggi paling ya alfiyah Mas ya. Iya memang jelimet. Jelimet ya. Pinter-pinter nangkep. Oh. Tapi memang standarnya mualimin ya. Standarnya mualimin memang Alfia. Tapi lengkap Mas ya lulusnya ya. Alhamdulillah Lengkap ya. lengkap. Saya dulu lulus mualimin itu groginya setengah mati buka ijazah itu. Jangan ijazah mualiminnya nggak ada. Soalnya angkatan saya nggak lulus itu sekitar 60-an. Dari 170 180-an gitu. Sepertiga. Iya banyak banget yang nggak lulus. Saman kok bisa ngitung Mas? Ada yang ngomong guru, tapi nggak bener nggak tahu ya. Pokoknya sekitar sampai 60-an, hampir 60-an nggak lulus mualimin. Kan mualimin, ijazah mualiminnya sama ijazah aliyahnya ada itu. Iya, beda. Berarti Samen orang yang termasuk yang Alhamdulillah beruntung saya ya. lulus gitu. Wes pokoknya lulus mualimin tuh rasanya bangga banget lah. Bangga banget. 5 tahun Mas Alia. 5 tahun ya. Itu nggak termasuk nggak naiknya loh ya. Iya belum lagi setorannya itu. Setoran. Iya. Aduh. Santai tapi pasti ya mualimin. Ya, tipe-tipe sekolah yang pakai sandal. Iya. Tapi luar biasa ya. Di Tebuireng juga sekarang juga ada mualimin juga gitu. Nah kira-kira ada nggak guru-guru favorit lah dari Mas Rido di Tambak Beras itu yang banyak mempengaruhi pola pikirnya Mas Rido? Kalau saya itu banyak sih. Banyak ya. Cuma yang paling hebat metode pendidikannya selain keilmuannya Iya. itu dia juga Gus Arif. Oh. Ketua MHM pada sebelum saya boyong itu. Iya. Ketua bagian diniyah. Itu orangnya sangat to the earth banget, santai. Oh, Gus Arif dari Banyuwangi itu? Ya dari Banyuwangi. Oh ya, Gus Arif Banyuwangi. Kamu dipuji loh sama Mas Rido. Kita dulu saingan Mas. Saya ngeritik dia habis-habisan itu Mas. Ya saya tahu di Facebook tuh. Tapi dia dibela sama Yai Sama Idris. Yai kan. Itu kan keren Mas. Iya. Saya belum pernah loh. Kalah saing nih. Tapi dia itu ya kita terbuka kritik tapi santai gitu. Santai banget. Maksudnya nggak ada rasa kesombongan Iya. sama sekali gitu. Dan dia juga nggak mangkelan, seneng saya. Jadi tak kritik itu, gini. Mbak, opo awakmu? Biasa. Tapi ilmunya dapet. Iya. Dia ngajak diskusi anak-anak MTS, SMA itu bisa. Yang paling keren udah jadi ketua diniyah masih mau nyeker. Memang orang itu kayak modelnya tuh nulayani adat ya. Adatnya kan orang-orang yang jadi ketua itu orang-orang hebat. Wibawa gitu ya. Wibawa. Tapi aku melihat itu bukan berarti wibawanya hilang, tapi Iya. wibawanya model beda. Iya, gitu iya, aja. iya. Memang Gus Arif ya Banyuwangi, kamu hari ini dipuji loh sama Mas Rido. Dia itu kemarin mau kuliah di mana? S2. Di S2 rencananya. Gus kuliah S2 tak kirim kan, sering tak WA dia. Ayo Gus kuliah S2 gini loh, saya sering juga tak WA. Mbak ijazahku durung tak cukup. Waduh, kamu lulusan berapa belum diambil? Santai banget gitu orangnya, santai banget, udipnya santai gitu. Tapi memang ada kemajuan ya diniyah. Diniyah, takror, Iya, keren. program-program diniyah itu ketika zamannya beliau dari mulai yang saya nilai terpuruk sebagai seorang santri menilai itu agak terpuruk dari zaman lalu itu naiknya pesat. Sampai sekarang sama Abah
Abah Yai belum diganti-ganti, Abah Yai Idris belum diganti-ganti. Berapa tahun udah? Berarti ada kecocokan ini ya. 4 atau 5 tahun ya udah. Iya, Mas Arif ini. Gus Arif ini. Besok Waduh, ngopi, Pak. bayar ngopi aku. Mampir Kalau di Mas sini, Nopal mampir di gimana Mas Nopal? Ada nggak seniornya atau alumninya di sana di Genggong atau di Pasuruan dulu yang pengaruhi pola pikir lagi? Kira-kira. Kalau saya sih tetap ke guru Ki Mutawakil. Aku mau tahu wakil ya, iya. Seorangnya tuh ya orang itu kalem, tenang gitu. Tenang Tapi ya. pola pemikirannya itu mateng banget. Mateng. Heeh. Iya. Lah itu ya semua santri kan. Kiainya. Gak mungkin enggak lah. Kalau Mas Rito sama Yai Jamal juga ya, Gus Idris, Saya Yai lebih Idris. ke Gus Idrisnya. Yai daripada Idris ya, Jamal. karena lebih sering kok ya. Enggak, karena kalau Yai Jamal itu lebih ke bagaimana kalau pas sumpek, pas hati lagi kabut gitu, tasawuf enak, tenang. Tapi pas lagi pengen mikir itu ke Yai Idris ya. Iya. Saya tuh punya kenangan yang luar biasa sama Yai Idris itu. Saya tuh kan dulu pinginnya pikir apa gitu Mas ya. Jadi pingin perubahan-perubahan. Saya tuh kan di Independen, majalah sama newsletter sama mading itu di Siar Dakwah. Itu sama Yai Idris sering disangoni, maksudnya untuk Siar Dakwah bukan buat saya ya. Beliau mengeluarkan uang 500.000 sampai 400.000 di ACC dan beliau tuh mengapresiasi karya kita. Jadi ketika orang menulis itu diapresiasikan, wah berarti meskipun tulisan kita tuh nggak bagus, tapi beliau memberikan jalan, itu sesuatu bagi saya tuh sampai sekarang saya ingat terus itu. Dan ketika di mana-mana Yai Idris itu mesti siapa guru yang berpengaruh dalam karir kamu dalam jurnalistik atau penulisan, saya mesti bilang. Pertama Yai Jamal, kedua Yai Idris. Kenapa Yai Jamal? Karena saya belajar nulis di NU Online itu dulu. Saya nih sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan di NU Online berkatnya Yai Jamal. Alhamdulillah. Ya kerja kan soalnya di Tambak Beras harus NU Mas ya. Iya. Jadi kita tuh nggak tahu kalau di Genggong gimana Mas. Ya kalau Wajib NU nggak? ya wajib lah ketuanya. Oh iya ya. Ketua MUI loh. Jadi kita tuh di Tambak Beras sebelum lulus itu pesannya 2. Mengabdi di NU dan ketemu ngajar, itu mesti ingat Yai Nasir ngomong dauh kayak gitu, terus Yai Hasib juga Mas udah dulu pas tahun akhir dinasihatin kayak gitu enggak? Di Yai Nasir sama kalau Yai Nasir ya. Tetap ya? Sekarang kan saya di Ibnu. Oh di Ibnu ya tetap ya. Tetap. Nah saya tuh milihnya di NU Online Mas, karena saya kan badannya kecil, nggak kuat di Ansor, nggak kuat di Banser. Saya nyarinya di NU Online biar nulisnya bisa gitu ya. Dan beliau tuh bilang gini, ya Nasirnya masih ingat, ya Jamal juga bilang ngajar gitu kan, ya Jamal juga gitu kan. Nah, terus ngajar ya Nasir tetap ngajar, terus NU Online gimana ya? Saya tuh kalau disuruh kayak Ibnu tuh nggak hadir terus setiap hari, saya kadang-kadang sulit gitu hadirnya. Di NU Online aja, jadi sambil tidur nulis, sambil baring-baring Mas. Kamu rebahan. Rebahan nulis gitu ya. Ditanya udah ngabdi di NU? Sudah. Di mana? NU Online. Tapi dibayar. Lucu ya. Dan dari itu waktu ngaji Yai Jamal malam Selasa itu saya rangkum, saya kirim ke NU Online diterima. Dan belajar nulisnya itu belajar dari Ibn Pos, diterima ada Pak Julianto gitu Iya, ya. Pak Julianto. Sempat belajar nulis juga saya. Kalau tokoh dunia ada nggak Mas Ridho atau tokoh nasional gitulah yang mempengaruhi pikirannya atau buku-buku yang sering dibaca bukunya? Kalau saya buku itu random Mas. Random ya? Random banget. Cuma untuk terakhir ini saya paling cocok sama Pak Farudin Faiz. Farudin Faiz dari Jogja itu ya? Iya dari Jogja. Filsafat belum? Filsafat nih Mas? Saya lebih belajar cara mikirnya aja. Oh cara mikirnya? Nah, dan saya pengen paham sih kenapa kok filsafat itu negatif banget gitu doang. Oh iya. Rata-rata kan mayoritas orang itu bilang filsafat itu negatif, bisa sesat. Nah, saya sendiri kan hitungannya ya udah belajar mondok 8 tahun masa bisa sesat. Challenge dulu. Iya. Challenge terus ternyata sebenarnya kalau kita belajarnya total itu enggak kok. Dan cara beliau ngomong kan kalem, enak. Sedangkan saya kan enggak bisa kayak gitu. Oh iya. Jadi selingan kalau pas ke Yai Jamal itu kan beliaunya fokus. Iya. Masih tasawuf terus. Masih ikut ngaji enggak ya Jamal malam Selasa? Terus ikut tapi ngaji enggak live Mas. Oh, enggak live. Iya sekarang enggak live sekarang kan udah enggak live. Iya. Masih ngaji itu yang habis zuhur itu masih ikut.
Kalau habis zuhur udah nggak ikut. Oh, enggak ikut Udah yang nggak ikut. Jawahirul Bahari. Yang Jawahir dulu kan saya juga udah katam sih sebenarnya. Oh. Jawahir itu. Sama Yai Sama Idris. Yai Idris ya. Oh, saya masih ikut dari Yai Jamal itu masih. Kalau Mas Noval, Kalau saya sih tetap idola pertama ya, Iya. itu Bill Gates. Bill Gates ya. Woi, kenapa Mas Bill Gates itu Mas? Ini kan keren ini loh. Bill Gates itu. Soalnya tuh seorang Bill Gates itu nggak pernah mengandalkan seseorang. Oh mandiri gitu Mas. Mandiri. Oh iya iya. Meskipun dia itu dianggap remeh, tapi tetap menjadi diri sendiri. Dan dia itu membuktikan dia bisa tahu Microsoft gimana sekarang. Bill Gates sekarang paling kaya bukan ya? Enggak ya? Ya, Paling kaya 10 paling kaya. Sepuluh. Enggak Bill Gates kayaknya sekarang. Oh yang itu ya? Yang Keluarga. milik Amazon itu, pemilik Amazon itu ya sekarang iya, ya? pemilik Oh Amazon. ganti ya? Itu uangnya berapa ya? Berapa triliun ya itu ya? Lebih Pak. Oh. Kuadriliun. Oh Kalau di itu. Indonesia udah Itu kuadra. kalau satu masjid ini paling penuh ya. Penuh, keluar-keluar malah. Yang kemarin viral 2 triliun tuh katanya itu berapa kilo itu bro? Yang 2 triliun dulu. Saya kemarin lihat ya di TV itu rame-rame. 2 triliun. Itu kalau di uang tuh ditumpuk 100 itu sampai berapa kilo itu. Oh saya bayangin uang segitu dari mana 2 triliun. Disumbangkan lagi. Oh, Bill Gates memang suka teknologi ya. Iya, suka teknologi. Nah kalau Mas Noval nih model pendidikan dari ayah gitu yang ditekankan apa dari abah, dari Mbak Yai Jazuli dulu yang ditekankan kepada pola pendidikannya bagaimana? Kalau pesan Abah dari dulu itu cuma patokin Al-Quran. Oh Al-Quran ya. Tetap semua hukum agama apapun Oh. pendidikan hanya satu tujuannya Al-Quran. Semua Iya. itu dunia pun ada di Al-Quran gitu katanya. Itu pesan yang mesti diingat-ingat sampai sekarang. Maka beliau lebih banyak ke Al-Quran. Iya, Ya. Dulu maghrib beliau ngimami ya di Alidayah Mas. Maghrib. Maghrib ya, maghrib. Terutama Kamis. Terutama Kamis. Yang nggak pernah kosong itu Kamis malam Oh. sambil tahlil, Tahlil, ya. Yasin itu. Nah kalau model Yai Mukhlas sendiri gimana? Apa dilempar gitu aja? Tapi kadang-kadang sebagian itu ada kiai itu anaknya mondok tak sangguni 100 ya udah nggak boleh minta lagi. Pokoknya 100 gitu. Malah saya sebaliknya, Oh gitu. saya yang nggak pernah minta. Oh iya. Karena pendidikan ibu, saya lebih ke pendidikan ibu ya. Oh, ibu karena ya? dari kelas 1 MI itu udah pindah ikut ibu. Nah itu kalau dari orang tua masalah pendidikan sebenarnya ketika saya udah agak besar itu saya dikasih pilihan. Maksudnya kamu yang milih, tapi Iya, kamu iya, yang tanggung jawab. Maka tanggung jawab itu benar-benar nancep di hati. Maka dulu ketika saya mondok itu bahkan Sering sambangi nggak Mas? cuma 3 kali dalam waktu 8 tahun. 8 tahun ditembak beras 4 kali, 1 kali nggak ketemu. sama Abah Mukhlas itu. Sama ibu. Sama ibu disambangi berapa kali? Kalau sama ibu 4 Disambangi 4 kali. kali. Itu pun paling cuma dateng, ngasih, pulang. Kalau Abah nyambangi berapa kali? 2. 2 kali. 1 nggak ketemu. Berarti PS ya, 8 tahun PS ya. disambangi 2 kali 1 nggak Enggak, ketemu. Yang 1 itu soalnya bapak posisi mau ziarah. Terus itu posisinya pagi, aku kan sekolah. Iya iya iya. Ya udah langsung balik. Nah ini ya Santi Alidayah yang minta sambangi tiap minggu loh. Mas Rido itu 8 tahun ditembak beras disambangi 8 tahun loh. disambangi 2 kali, satunya nggak ketemu. Berarti 1 kali tok ketemunya. Berarti wisuda nggak datang. Wisuda hanya ibu doang sama mas sama Emang keren ya. Itu mungkin mendidik karakternya. ya mendidik yang ngenes. Karena setiap Jumat kan ada yang sambangan. Iya, iya, itu iya. ngelus dada sambil nyomot jajan, ngelus dada. Penting kan jajannya gratis. Penting jajan sih. Iya iya iya. Kalau berkaitan kira-kira Mas Noval ada nggak bayangan mimpinya ke depan meneruskan perjuangan dari ayah, dari abah gitu ya. Kiai Jazuli mau meneruskan perjuangan dalam segi apa gitu. Kalau saya pengennya tuh pondoknya ke depan itu menjadi pondok yang modern tapi Iya. jangan kehilangan salafnya. Oh iya iya. Soalnya kriteria pondok itu kan emang salaf. Iya iya iya. Kan namanya santri itu kan juga harus pinter-pinter menangkap media. Apalagi kan sekarang itu kan banyak, jangan sering-sering terpengaruh lah. Tapi Mas itu kuliah jurusan apa Mas? Bahasa Inggris. Teknologi. Jauh. Bahasa Inggris. Mas Ari peternakan. Peternakan. Mas Ari peternakan. Mas Ari peternakan. Oh Mas Wabis aja yang Mahat Ali ya. Ya yang masih nyambung. Tapi Mas itu tuh loncatnya jauh berarti ya. Dari mualimin yang salap nyel, Bahasa Arab nyel. bahasa Arab nyel terus pindah ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris sekali-sekali
maknain pakai bahasa Inggris. Loh, I ever do that. Belajar bahasa Inggris dari mana Mas? Saya dari MI udah bisa. Dari mana itu belajarnya? PS. PS? Iya, saya PS main PS itu sebelah ini kamus. Oh gitu. Kalau nggak sebelah ya pokoknya ada kamus yang bisa saya buka kapan-kapan. Soalnya saya main game itu yang ada ceritanya. Dan saya kan seneng cerita. Oh. Saya suka baca, saya suka cerita. Iya. Akhirnya saya buka kamus. Lama-lama aku bisa bahasa Inggris. Berarti otodidak Mas ya? Autodidak. Tidak. Wih. Kan emang game-game PS kan rata-rata Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Iya. Saya kemarin tuh belajar kan belajar bahasa Arab ya, lewat cerita-cerita Sayyidina Umar gitu. Ya sedikit-sedikit paham, tapi kadang-kadang beberapa kata amiyahnya nggak paham saya, agak bingung gitu loh. Nah, untuk PS kan alhamdulillahnya untuk PS itu kata-katanya rata-rata dasar. Oh iya. Karena kan tujuannya untuk anak-anak umur 13 ke bawah, 18 ke bawah. Jadi kata-katanya enak. Nah ini menarik ya, Mas Naufal dan Mas Rido sekarang yang lebih banyak berada di internalnya diniyah dan pengurusan pengajian gitu loh. Ya Mas Rido kan juga ketika pulang dari tempat beras, kamarnya jejer dengan santri gitu. Iya, saya lebih suka Langsung. gitu. Nah, Mas Novel juga sekarang sudah mulai ngurusi anak MI ya, anak kecil-kecil ya. Nah memang kenapa lebih kayak gitu Pak? Lebih ingin menyatu dengan santri-santri atau bagaimana? Selain karena faktor saya nggak punya kamar, Wah ini ya. sebenarnya ada Ada. kamar. Dan yang lantai 2 kan ada kosong Iya gitu. sebenarnya ada, tapi kan itu bukan milik saya. Tapi juga nggak dipakai kan? Iya, tapi kan dulu itu waktu awal kesini di situ itu dipakai anak putri. Oh gitu. Cuma dikasih sekat gitu aja ke tangga. Aku nggak nyaman di situ. Oh. Jadi di sini aja, Akhirnya Cari aman. cari aman. kelamaan di kamar santri. Ya bukan kelamaan sih, emang lebih suka di situ Oh, juga. iya, lebih nyaman Ketika gitu ya? Udah kosong pun saya lebih suka di situ. Iya. Apa ya? Senggang-senggang waktu itu rasanya masih kayak di pondok dulu. Oh. Kalau punya kamar sendiri, kita Iya, di iya. kamar sendirian paling banter kita cari ilmu lewat YouTube. Oh iya. Tapi kalau di kamar pondok ada banyak kelebihan. Satu, kalau pas lagi pengen tanya gitu. Langsung tanya ke teman yang dulu juga mondok. Atau juga yang kedua bisa ikut ngawasi secara langsung. Sekarang kamar berarti di kamar dalamnya Yemo Kelas itu lantai 2 kosong kamarnya? 2-0. 2 kosong? 2-0. Oh, nggak ada yang nempatin. Apalagi yang kemarin Mas Baba sudah mondok. Udah mondok. Tambah Sepi. Kalau Mas Novel sekarang tinggal di dalamnya Gus Ali. Gus Ali itu. Oh, yang dalamnya Yai Soleh dulu ya? Yai Soleh dulu itu. Oh iya. Ya, Nah. kayaknya faktor nggak punya kamar juga. Sama. Ya tapi memang lebih nyaman. Nah MI tantangannya gimana kalau ngajar MI itu? Harus Mas Novel? sabar, ekstra Harus sabar. sabar. Tapi memang suka ya dengan Iya, anak-anak memang kecil ya? suka. Anak kecil suka ya? Iya, emang Soalnya suka. dulu itu kan Bunda itu kan cerita anak MI itu sulit-sulit cari gurunya itu. Karena suruh ngajar di sini, oh mereka lari-lari kemana-mana. Mungkin sama juga loh. Iya, saya sudah berapa tahun ngajar anak MI, belum berapa ya. Setelah Pak Ulum Boyong itu, hampir setahun ya saya ngajar dari anak MI itu. Nah kadang-kadang itu dusel-dusel tidur gitu. Harus ekstra sabar. Iya. Mau Nah. dimarahin pun juga nangis. Oh iya. Mas Novel ngajar apa di Pondok Alidayah? Anak-anak MI itu. Oh, di ANM itu ya belajar tajwid, cara Tajwid? membaca. Oh, tetap Al-Quran ya? Tetap Al-Quran. Al-Quran ya. Kalau di Diniyah udah ngajar belum? Di dunia takrib sih. Takrib ya? Takrib. Kalau Mas Ridho ngajar apa? Saya ngajar Amsilati sama Sorof. Ams itu Mas Sorob. Sama Sorof. Di Diniyahnya ya? Di Dinia. Quran? Quran ngajar Al-Quran saya di Oh. anak MTS sama Aliyah itu. Iya. Berarti nanti wali-wali santri Alidayah nanti ini akan mengajar daripada santri yang dipondokkan di Alidayah. Beliau ini secara sanad kan sudah jelas ya tadi ya. Saya keilmuan jelas, beliau dari Genggong, dari Tambak Beras, Yai Jamal, Yai Idris, Yai Nasir, Mualimin, ya Aliyah Pasuruan juga ya, di Pasuruan MTS juga. Jadi secara keilmuan memang sanadnya nyambung lah ya sampai guru-guru kita semua kan, guru-guru kita Jadi semua satu, dari Al-Sunnah wal Jamaah ya. Sama lah gitu. Nah, kira-kira yang terakhir ini ya, apa gambaran buat atau pesan kehidupan untuk santri-santri, untuk alumni dan
yang penonton lah semuanya yang kan kita bisa ambil hikmah dari pelajaran dan sejarah perjuangan dari Mbah Mail, Yai Leh, Yai Soleh dan hingga saat ini ya dari apa yang dapat kita pelajari sehingga alumni itu karena begini ya kita belajar dari sejarah kalau tokoh itu orang akan lebih mudah memahami ketika itu pelajaran dari tokoh daripada teori-teori itu terlalu sulit memahami kadang-kadang. Nah mungkin Mas Ridho ada perjuangan apa yang dari Mbah Mail yang bisa diteruskan oleh santri atau diteruskan oleh yang bisa ditiru oleh jamaah-jamaah yang lain? Kalau ini yang Mbak Mail mungkin? Saya paling sering dikasih cerita itu dari ibu kan nggak bisa nggak langsung dari Mail. Jadi pesan utamanya itu 2 ibu itu. Pokoknya sholat jangan utang. Oh gitu. Pesan dari ibu ya. Pelajaran utama ibu ketika mondok dulu, ketika ngabdi dulu. Oh hidup dengan Yai Mail. Yai Leh juga. Iya juga. Jangan utang sama jangan meninggalkan sholat. Oh gitu. Ya. Dan itu efeknya banyak banget sebenarnya. Jangan hutang ya. Jangan utang. Dan jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Oke. Kalau Mas Naufal? Kalau Mas Naufal nama lengkapnya tadi apa? Naufal Ulin Nuha. Ulin Nuha itu keren ya. Artinya luar biasa itu artinya. Nama saya gak keren ya? Asyakurido Tayor. Kayak nama artis tuh. Asyakur. Kalau Mas Naufal apa pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan Yai Mail, Yai Leh, Yai Soleh, terus dari Abah sendiri yang bisa diambil pelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh santri dan alumni dan jamaah gitu. Kalau dari dulu sih di sini kan menerapkan kriteria satologi neriman, sabar, loman itu jadi pedoman hidup. Apa itu Mas? Neriman, sabar, loman itu jadi ciri khasnya Al Hidayah. Iya. Oh. Memang dari kan ada malah besar gitu di bawah fotonya Yai Leh ya. Oh. Yai Leh sama Yai Ismail. Nah, itu ada. Di mana itu Mas tulisnya? Di rumahnya Bule Siti. Oh, itu di rumah. Berarti di rumahnya Bunyai Siti itu ada. Tulisannya neriman, loman, sabar. Berarti neriman itu Konaah. Konaah ya bahasanya, konaah. Terus sabar. Terus loman itu dermawan. Dermawan itu santri-santri semua, Al-Hidayah, alumni dan jamaah pengajian dan jamaah pengajian Yai Mukhlas dan seluruh pecinta dari TV 9 tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Mbah Mail, Mbah Yai Soleh dan zuriah-zuriahnya yang hari ini yang datang pada hari ini yaitu Mas Ridho, Gus Ridho dan Mas Naufal. Secara keilmuan sudah kita tanyakan tadi bagaimana kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu dan semua jemaah yang ingin menyekolahkan anaknya atau mengirim anaknya belajar di Al-Hidayah tidak perlu diragukan lagi sanad keilmuannya karena sudah nyambung ke kiai-kiai yang di atas semua. Itu yang pertama. Yang kedua ajaran-ajarannya tadi yang bagaimana hidup dengan Al-Quran, cara Yai Jazuli, terus hidup yang kona'ah, terus bagaimana tidak utang tadi ajarannya dari terus yang penting itu loh. Itu kan bentuk sabar. Iya bentuk sabar, iya itu luar biasa ya. Yang ini bisa diambil, bisa diambil oleh kita semua. Nah ini mungkin yang dapat pertemuan kita hari ini. Terima kasih Mas Naufal, terima kasih Mas Ridho. Ini pertama kali ya hadir ini. Mudah-mudahan nanti kita ada lagi lah ke sini gitu. Biar kita mengaji. Mungkin ada nanti bedah pemikirannya Mbah Yai Mail, bedah pemikirannya Mbah Yai Soleh, bedah pemikirannya Yai Jazuli atau Mbah Yai Mukhlas. Apa sesuatu yang bisa kita bedah, yang kita ambil pelajaran dari kehidupan para tokoh pendahulu kita. Ada pesan terakhir atau ada lagi penutup? Closing statement? Tadi udah pesan. Oh itu udah ya. Ya bisa aja ya. Oke, terima kasih buat semua penonton, terima kasih buat semua peserta yang hadir pada hari ini yang tidak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.